Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Timotius adalah rekan kerja dan pendamping terpercaya dari Rasul Paulus dalam perjalanan-perjalanan misinya. Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Rasul Paulus pertama kali mengunjungi Likaonia. Timotius seorang pemuda yang aktif, saleh, dan bersemangat rasul. Untuk menghilangkan pertentangan antara kaum Yahudi dan Yudeo-Kristen, Timotius disunat. Kemudian ia menemani Paulus ke Berea, Korintus, Efesus, Makedonia, dan Yerusalem. Bersama Paulus ia menulis 6 pucuk surat. Ia diutus oleh Paulus untuk mengunjungi orang-orang Kristen di Filipi. Timotius kemudian diangkat menjadi uskup di Efesus. Ia dibunuh dengan kejam pada tahun 97. Selain Timotius, Titus adalah seorang rekan seperjalanan Paulus yang berasal dari Antiokhia di Asia Kecil, dari keluarga yang masih kafir. Titus bertobat dan menjadi orang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Ia menemani Paulus ke Yerusalem untuk menghadiri konsili mengenai hukum Musa. Sesudah itu, Paulus mengirim dia 2 kali ke Korintus untuk menasehati orang-orang Kristen di sana dalam beberapa masalah yang membahayakan kesatuan iman dan kebenaran iman. Titus lalu diangkat menjadi uskup di Kreta. Titus meninggal di Kreta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus Rasul Yesus Kristus yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Yesus Kristus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pergi dan mewartakan kasih Tuhan. Adalah menarik bahwa untuk memperluas karyanya, selain mempersiapkan para rasul, Yesus juga menunjuk para murid yang diutus mendahuluinya. Sering orang merasa tidak memerlukan orang lain, hingga segalanya dipikirkan, diputuskan, dan dilaksanakan sendiri, dan begitu buah hidup serta karya, entah sukses atau gagal, susah senang dialami sendiri, disyukuri atau diratapi sendiri. Yesus memberikan contoh yang bagus. Ia berbagi pekerjaan dengan para rasul dan muridnya. Ia percaya kepada mereka, ia memberikan kepercayaannya kepada mereka. Ia berani mengutus mereka
untuk terbuka mengalami segala suka dan duka pewartaan. Pertanyaan penting bagi kita sebagai orang tua, senior atau atasan, maukah kita berbagi pekerjaan dan memberikan kepercayaan kita kepada orang lain? Ketika para murid kembali, Yesus memberi mereka ucapan selamat secara bijaksana. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pantas disebut kenyataan bahwa di negara-negara maju, panggilan hidup membiara dan imamat kini sangatlah kurang. Mungkin karena dampak kemakmuran ekonomi dan kemajuan teknologi, kini hampir tidak ada anak muda ingin menjadi religius atau imam. Begitu banyak gereja dan biara yang harus dijual karena sudah lama kosong, sementara biaya perawatan mahal dan lalu menjadi hotel, toko, bar, dan lain-lain. Syukurlah panggilan religius dan imamat di negara kita cukup banyak. Kita berdoa supaya semangat beriman umat Indonesia tetap tinggi agar apa yang terjadi di Eropa tidak menjalar ke kita. Kita berdoa agar tetap banyak anak muda Indonesia mendengar dan menjawab panggilan Yesus Kristus untuk mempersiapkan datangnya. Saudara-saudari terkasih, gambaran tugas para murid cukup menantang. Mereka haruslah lemah lembut seperti domba di tengah serigala, tidak terikat pada harta benda, dan tidak menyapa orang dalam perjalanan. Mereka tidak mencari keuntungan sendiri, melainkan mempertajam fokusnya agar tidak berpaling dari tugas yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Para murid bertugas menyembuhkan orang sakit dan mengingatkan dunia bahwa kerajaan Allah selalu dekat. Mereka tidak menyakiti siapapun. Mereka mewartakan bahwa Tuhan itu selalu hadir dan baik pun dalam kekelaman. Semoga demikian. Amin.